Kam krina kekelengan kami, orang tua kami si tergelar ibas kategorial Saitun, seka paksana kita jumpa arah pe antakabas kesempatan enda alu virtual media online. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pe anta ibas kesempatan enda si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu Tuhan, ibas penemani ras pengkawalindu kegeluhan kami, wari lepas wari, sehibas paksa enda kami litbas mejuah-juah. Moga sepaksana ate kami ngorati karena kebenaran firman-Mu, ibas kami RPA secara virtual ibas paksa enda. Kesahdu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami kerinana, sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami khususna kubas pusuh orang tua kami. Kam singurapi ras sing ngajari kemahandu gelah ngasup kemahandu nehken kebenaran firman-Mu bagi sentudu ras surandu ngerana dagi kamu Tuhan kami nggosikap ndengkeh kenca ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu haleluya haleluya amin. Orang tua kami sini kelengi kami kata dibata si jadi nas pe anta ibas mingguenda ibuat ibas padan simbaru kitab Roma pasal 10:2 ayat 10:7 seh 20 sada. Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas pe anta ibas minggu enda. Tema talukanlah si jahat alu si mehuli. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Alu tujun gelah Saitun tetap jadi saksi Tuhan arah geluhna. Orang tua kami sini kelengi kami. Puji Tuhan, kita telah selesai menjalani 10 hari berdoa, di mana 3 hari pra pekan doa dan kemudian sepekan kita menjalani kebaktian pekan doa. Dan hari Minggu ini tadi kita melakukan perjamuan kudus secara live streaming. Jadi inilah pengalaman kita pertama melakukan perjamuan kudus via online. Doa kami kita semua dapat menghayatinya dan kita semua
menerima berkat dari perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan pada hari Minggu 31 Mei 2020. Dan hari ini kita jumpa lagi di PA kita secara virtual. Orang tua kami yang kami kasihi, sebelum ayat daripada nas PA kita, di sana dibuat judul perikop ini, hidup di dalam kasih. Bagaimanakah hidup di dalam kasih Kristus itu? Dan ini nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka hidup di dalam kasih Kristus. Dan sebelum nas PA kita, kami angkatkan 3 hal yang dia sampaikan yang menurut kami sangat relevan dengan situasi dan keadaan kita sekarang. Di mana di dalam Roma pasal 12 ayat 12 Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini kami pikir satu nasihat yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah situasi kita sekarang, anak-anak Tuhan selalu memiliki pengharapan. Pengharapan bukan kepada kekuatan, bukan kepada sesuatu yang bisa kita lakukan, tapi pengharapan kepada Allah yang sanggup memberikan masa depan yang lebih baik kepada kita. Jadi kita bersukacita di dalam pengharapan. Tapi sebelum pengharapan itu menjadi kenyataan, kita dipanggil untuk bertekun di dalam, bersabar di dalam penderitaan. Jadi hari-hari ini kita harus memiliki kesabaran di dalam Tuhan, sabar melewati masa-masa kesukaran ini. Dan kemudian dia katakan, tetaplah berdoa. Jadi setelah pekan doa, kita juga diajari untuk membangun kehidupan doa yang disiplin di hadapan Tuhan. Dan kita akan merasakan kekuatan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat doa-doa kita. Kemudian di dalam ayat ke-13, di sana Paulus juga mengatakan bagaimana hidup di dalam kasih itu, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Jadi sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk saling membantu. Kita yang diberkati berhutang untuk membantu mereka yang kekurangan. Dan saat ini adalah waktu yang sangat tepat di mana kita boleh saling memperhatikan dan saling membantu. Dan yang ketiga, dia katakan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki sifat yang empati. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi bagaimana kita empati, ikut merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Kami pikir ini 3 hal yang sangat luar biasa yang perlu tetap kita hayati, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan nas PA kita di dalam ayat 17 dikatakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah sekaligus menjadi tema kita pada PA kita minggu ini. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Kenapa dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan? Di sini jelas dikatakan alasannya, jelas dikatakan mengapa orang-orang Kristen itu tidak dapat membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Oleh karenanya, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya kita mengambil haknya Tuhan. Dan kalau kita mengambil haknya Tuhan, berarti kita berlaku salah di hadapan Tuhan. Karena kita mengambil haknya Tuhan. Jadi jelas dikatakan kita tidak boleh. Mengapa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Orang tua kami yang kami kasihi, kita tahu bagaimana kisah Saul
yang selalu menginginkan kematian Daud. Walaupun begitu baik Daud terhadap Saul, tapi Saul karena ketakutannya, bukan anaknya menggantikannya menjadi raja yaitu Yonatan, dia terus berusaha untuk membunuh Daud. Dan kita tahu pada suatu kesempatan Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apakah Daud membunuh Saul? Kita lihat Daud tidak membunuh Saul. Di mana Daud mengatakan kepada Saul bahwa hari ini aku buktikan kepadamu Bapa bahwa aku tidak pernah memiliki niat jahat kepadamu. Karena seandainya aku memiliki niat jahat kepadamu, hari ini aku sudah bisa membunuhmu. Tapi engkau lihat bahwa aku tidak membunuhmu. Aku tidak melakukan hal-hal yang jahat kepadamu. Oleh karenanya biarlah Tuhan berperkara antara engkau dan aku. Bahwa Tuhan tahu bagaimana aku tidak pernah memiliki niat jahat terhadap engkau Bapa. Itulah kata Daud kepada Saul. Luar biasa. Jadi Daud tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan. Tapi dia berikan kepada Allah untuk menghakimi antara perbuatan Saul dan kebaikan dirinya sendiri. Ini contoh yang sangat luar biasa. Jadi Daud sudah melakukan firman ini, dan hari ini itu juga yang disampaikan kepada kita. Tapi pertanyaan selanjutnya yang lebih penting, apakah ketika kita tidak membalas dengan kejahatan, tugas kita sudah selesai? Engkau ngedung adilasi balas kejahatan lalu kejahatan, apakah hanya sampai di sana? Ternyata firman Tuhan tidak cukup hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kita baca di ayat 14, justru kita dipanggil berkatilah dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Luar biasa. Jadi bukan hanya tidak membalas, tapi kita dipanggil memberkati dan mendoakan mereka yang berlaku jahat kepada kita. Dan bagaimana membalas orang-orang yang jahat itu kepada kita? Ini yang jelas dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan kamu kalah oleh karena kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Tadi dikatakan, kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Ini luar biasa orang tua kami. Luar biasa. Ini memang satu firman yang barangkali sangat sulit secara manusia kita pikirkan untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, dengan berbuat demikian, dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita sama dengan menaruh bara api di atas kepala orang itu. Jadi inilah panggilan Tuhan terhadap kita. Barangkali adakah contoh orang yang melakukan hal itu, supaya jangan nanti firman ini sepertinya hanya cerita, sepertinya hanya nasihat, tapi tidak mungkin dilakukan. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab bagaimana orang yang dijahati tapi kemudian dia membalas dengan kebaikan. Siapakah itu? Contoh yang nyata ialah Yusuf. Bagaimana Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pada awalnya mau membunuhnya, kemudian menjualnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Yusuf di Mesir menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang menentukan kerajaan di Mesir itu. Ketika saudara-saudaranya datang, apakah Yusuf membalas kejahatan mereka? Orang tua kami, satu contoh yang sangat luar biasa. Yusuf tidak mau membalas kejahatan itu. Dan Yusuf dengan jelas mengatakan, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-rekakan yang baik kepadaku. Oleh karenanya,
aku tidak akan melakukan hal yang jahat kepadamu. Tenanglah dan jangan takut. Aku akan memelihara engkau beserta dengan seluruh anak-anakmu. Jadi firman ini bukan sekedar firman yang mengambang, tapi firman yang benar-benar bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Yusuf sudah melakukannya. Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Dan itu sangat indah, Bapak Ibu. Oleh karenanya orang tua kami yang kami kasihi, saya teringat apa yang dituliskan oleh almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Selain daripada yang telah kami sampaikan kepada kita berdasarkan nas PA kita, Eka Dharma Putra mengatakan mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dia berikan beberapa argumennya. Dan saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Eka Dharma Putra almarhum. Yang pertama dia katakan, mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Sebab yang pertama, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita menambah jumlah orang jahat. Karena akan bertambah kita satu lagi yang dinamakan orang jahat itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena kita juga melipat gandakan kejahatan. Kalau tadi orang jahatnya yang bertambah, sekarang kejahatannya pun bertambah juga. Dan yang ketiga, kata almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, mengapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita terus memproduksi kejahatan, membuat beranak pinak kejahatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terakhir dia katakan, hanya dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan berhenti. Jadi itulah alasannya mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi luar biasa orang tua kami. Jadi firman ini sangat indah. Firman ini sangat hebat. Jadi bukan firman yang mengajari kita menjadi manusia lemah, tapi memimpin kita menjadi manusia Allah. Di mana di tengah-tengah kehidupan kita, kejahatan itu bisa kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan selanjutnya di dalam nas PA kita dikatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, dan kalau hal itu bergantung kepadamu, sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita hidup di tengah-tengah suku-suku yang berbeda, di tengah multi iman, di mana hubungan kita dengan orang lain dapat saja tidak harmonis. Dan di sini Paulus mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kita selalu berusaha mencari jalan bagaimana kita bisa berdampingan, bagaimana kita bisa hidup dalam damai dengan semua orang. Tapi mengapa dia katakan sedapat-dapatnya? Karena kata sedapat-dapatnya ternyata walaupun kita usahakan, walaupun kita dengan rendah hati mau membangun hidup damai dengan semua orang, tapi faktanya bisa saja tidak terrealisasi. Oleh karenanya yang penting, kalau hal itu bergantung pada kita, kita ciptakan hidup harmonis, kita ciptakan hidup damai dengan semua orang. Orang tua kami yang kami kasih, bagini nandai temanta, talukenlah si jahat alu perbahanan simhuli. Dan dari uraian yang telah kami sampaikan kepada kita, sangat jelas mengapa kita harus mengalahkan yang jahat itu dengan yang baik. Tadi jelas dikatakan bahwa membalas yang jahat itu bukan hak kita, tapi itu adalah haknya Tuhan. Jadi berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang jahat kepada kita. Tanggung jawab kita tetap berbuat baik kepada mereka sekalipun berbuat jahat kepada kita. Karena dengan demikian
kita membangun berkat bagi diri kita sendiri. Kita membangun damai sejahtera bagi diri kita sendiri. Karena hanya dengan cara inilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Hanya dengan cara inilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Orang tua kami yang kami kasihi, apa kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 41 sampai dengan 48. Di sana jelas dia katakan, "Aku berkata kepadamu dan engkau sering mendengar, kasihilah sesamamu. Tapi hari ini aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dan Yesus katakan, "Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa kelebihanmu? Pemungut cukai juga melakukan hal yang sama. Orang-orang dunia juga melakukan hal yang sama. Kalau engkau hanya baik kepada orang yang baik kepadamu, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang sama. Oleh karenanya Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dan kesempurnaan itu nyata. Kesanggupan kita karena kuasa Roh Kudus, karena pertolongan Allah, kita sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami percaya ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan akan melipat gandakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati dan memenuhkan hati kita dengan damai sejahtera. Inilah firman yang boleh kami bagikan pada PA kita minggu ini. Dan kami percaya kita akan dipenuhi kebahagiaan ketika kita dimampukan untuk terus berbuat baik sekalipun orang berbuat jahat kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun kami supaya kami hidup di dalam kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus memenuhi setiap hati, pikiran, akal budi dan jiwa kami, sehingga kami dimampukan untuk mentaati firman-Mu, mengasihi, mengalahkan yang jahat dengan yang baik. Karena hanya dengan cara demikian kami akan beroleh berkat surgawi di dalam kehidupan kami. Secara manusia kami mungkin tidak sanggup melakukannya ya Tuhan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mampu mewujudkannya. Supaya melalui kehidupan kami, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Saat ini kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan atau karena usia yang Tuhan telah berikan lanjut, mereka juga kami topang di dalam doa kami. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, demikian juga 3 nevi dan juga orang tua kami Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Wati Bru Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulinga, Biring Grace, 3 nevi, anak kami Aldo Sinulinga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, orang tua kami Nora Emeritus, Nande Jengok Sebayang. Demikian juga Diaken Nande Rani Ginting, anak kami Rani Bru Ginting, saudara kami Lucy Bru Tarigan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan selalu memelihara kami
ketika kami melewati masa-masa sekarang ini. Kami percaya perlindungan Tuhan serta perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Berkati semua orang tua kami, biarlah sukacita damai sejahtera daripadamu melimpahi. Berkati anak-anak, keluarga dan kempu-kempu orang tua kami, agar semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan kepada perlindungan-Mu. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagendam pe anta bas mingguenda. Tuhan si masu-masu, sehat-sehat, menjuah-juah kita kerina, ibas perkuah ate ras lias ate Tuhan. Salam.